Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Fitrian dengan NIM 2007-665, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah. Sebelumnya, eh, semoga di bulan yang berkah ini, di bulan Ramadan ini, kita senantiasa diberi kenikmatan, diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala hal apapun. Lalu terlebihnya, semoga diberi eh, kekuatan dalam menjalani ibadah puasa pada bulan dan tahun ini. Lalu semoga kita mencapai kemenangan di hari yang fitri nanti dengan yang hati yang bersih dan jiwa yang bersih. Lalu di sini saya akan mempresentasikan hasil karya artikel ilmiah saya yang berjudul Peranan Instagram dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme di SMAN 17 Bandung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dari Sardianto atas bimbingannya dalam menggarap karya artikel ilmiah ini. Lalu selebihnya yang saya akan presentasikan di uh, kesempatan kali ini adalah abstrak, pendahuluan, isi juga kesimpulan. Yang pertama itu ada abstrak yang disebutkan bahwasanya latar belakang dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat nasionalisme pada masyarakat, terutama siswa dan siswi yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Dan masih banyaknya siswa dan siswi yang menggunakan Instagram hanya untuk mengisi kebosanan semata, juga tidak dibarengi dengan adanya peningkatan pemahaman terhadap nasionalisme itu sendiri. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei research yang menggunakan multiple choice design. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner Google Form, dan juga partisipan dalam penelitian ini terdiri dari siswa dan siswa SMAN 17 Bandung. Lalu, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peran Instagram dalam membuka rasa nasionalisme ditujukan dengan adanya faktor yang menunjukkan bahwa Instagram platform yang tepat untuk membuka wawasan terhadap nasionalisme, yang setiap hari perlu adanya peningkatan dalam penyebaran pemahaman nasionalisme itu sendiri. Dan ini menjadi peran dari digital citizenship untuk lebih meningkatkan literasi dalam Instagram, karena masih banyak siswa dan siswi yang berselancar dalam media sosial Instagram tanpa tujuan yang pasti. Masuk kepada pendahuluan, ada fenomena. Di tengah derasnya arus informasi yang mungkin tersebar melalui media sosial, kebenaran informasi menjadi bias dan kerap mengambang. Tak heran bila berita tidak benar belakangan ini kerap menjadi diskursus publik. Nah, fenomena ini menjadi suatu yang merepotkan karena realitas sosial dikonstruksi atas realitas media. Kecenderungan munculnya berita palsu adalah bagaimana produksi dan distribusi berita atau informasi telah mengalami pergeseran. Maka dari itu, media sosial perlu adanya pembenahan dari mereka-mereka atau kita-kita yang memiliki pemahaman lebih atas digital citizenship itu sendiri. Nah, apabila tadinya produksi berita yang sangat eksklusif dan hanya dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat tertentu, maka sekarang proses produksi berita dan manipulasi berita menjadi semakin mudah. Karena selain itu, tren jurnalisme negatif juga menjadi titik di mana media massa dapat mempengaruhi opini publik. Berita-berita
seputar korupsi, kericuhan politik, kriminal, bencana alam, dan sebagainya menjadi komoditas bagi industri media massa. Seperti yang disinggung oleh Tierney di The New York Times edisi 13 Maret pada tahun 2013, bahwa pandangan umum dalam dunia jurnalistik adalah bad news sells, semakin berdarah atau semakin bernilai. Lalu dengan demikian, tolak ukur kita memahami sesuatu terlebih ilmu yang baru bukan hanya dari koran ataupun televisi, tetapi bisa jadi melalui media sosial, salah satunya Instagram. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan manusia di zaman ini pula, media sosial menjadi peran krusial dalam menyampaikan pendapat, berita, ataupun pemahaman terhadap bangsa kita sendiri. Salah satunya adalah nasionalisme. Tidak heran bahwasanya pada zaman yang sangat hebat dalam segi teknologi ini, kita mengandalkan kecepatan media sosial dalam mengirimkan atau menyebarkan berita atau pemahaman terhadap rasa nasionalisme kita. Namun tidak heran juga masyarakat kita sangat kurang pemahamannya terhadap nasionalisme ini, terutama pada siswa atau siswi yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Jika disebutkan tadi banyak pengaruh-pengaruh media sosial yang negatif, bahwasanya kita yang paham akan teknologi, yang paham akan pentingnya sosial media, bukan tidak mungkin bisa menyebarkan pesan-pesan atau informasi-informasi yang mungkin bisa dibilang positif. Salah satunya adalah menyebarkan informasi terhadap rasa nasionalisme itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada masyarakat yang mungkin semakin hari semakin banyak untuk menggunakan Instagram ini. Salah satunya itu ya siswa dan siswi eh yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas ini. Lalu eh lalu selanjutnya, dengan demikian, dengan adanya teknologi yang ada seperti media sosial atau platform yang ada, kita bisa perlahan membangkitkan rasa nasionalisme kita dalam selebaran berita atau edukasi melalui Instagram. Ya, salah satunya dengan menyebarkan poster, menyebarkan video, ataupun kita merealisasikan tugas-tugas yang ada di kampus, salah satunya dalam prodi pendidikan kewarganegaraan ini, kita bisa membuat atau mengakulturasikan dari pemahaman yang ada di tempat kita belajar dengan media sosial Instagram. Ini bisa menjadi satu tempat atau wadah yang bisa jadi ini tempat yang bisa menampung teori-teori atau pemahaman-pemahaman yang cukup menarik. Selanjutnya itu ada eh menurut Supriyanto, nasionalisme adalah ideologi yang meletakkan bangsa di pusat masalahnya dan berupaya mempertinggi keberadaannya. Nah, internet adalah suatu hubungan antara berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia. Hubungan ini memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi seperti telepon dan satelit yang memiliki protokol standar dalam melakukan komunikasi secara singkat, dan disimpulkan bahwa internet memiliki pengertian sebagai jaringan yang dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, atau satu handphone dengan handphone lain, atau dari sosial media satu kepada sosial media lain, atau kepada pengguna satu dengan pengguna yang lainnya. Nah, lalu berbicara tentang nasionalisme di zaman milenial ini mungkin bisa dibilang sedikit riskan karena dibalut dengan banyaknya teknologi. Nasionalisme terbungkus rapi bersama berita lainnya, seperti contohnya Instagram. Di dalamnya banyak sekali berita yang kesana kemari menawarkan isi dan topik yang sangat hangat. Namun, tetapi dengan banyaknya berita di dalam Instagram tidak menutup kemungkinan dan seringkali terjadi adalah mereka yang menyebarkan berita hoax. Nah, bukan tidak mungkin pula dengan adanya berita ini bisa jadi dapat mempengaruhi jiwa nasionalisme kita, atau bisa mengurangi jiwa nasionalisme kita dalam bernegara atau berbangsa. Lalu disebutkan dalam manajemen kesan pengguna media sosial Instagram dalam
mengeksistensikan Pancasila dalam penelitian terdahulu disebutkan bahwa peran media sosial di era globalisasi pada remaja di Surakarta, suatu kajian teoritis dan praktis terhadap remaja dalam perspektif perubahan sosial. Dari pernyataan juga disimpulkan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya penemuan-penemuan baru atau juga modifikasi-modifikasi dalam masyarakat, yang dimana adalah salah satunya merupakan media sosial di kehidupan masyarakat khususnya para remaja. Perubahan yang terjadi para pelajar ini menyangkut gaya berkomunikasi, interaksi, bahasa, gaya berpakaian, dan lainnya, di mana ini semua masuk dalam keadaan atau ke dalam pengaruh besar dalam keseharian para remaja tersebut. Nah, lalu jika kita lihat makin banyak akulturasi budaya yang ada, itu menjadikan sosial media ini suatu hal yang suatu aplikasi yang bisa menyangkup semuanya, entah itu nasionalisme, entah itu hiburan, entah itu bisnis, dan lain-lain. Namun banyak juga hoax atau berita-berita palsu di mana kita membacanya tidak teliti, itu bisa menyebabkan adanya kesalahpahaman. Lalu eh masuk kepada selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah melihat seberapa besar kesadaran siswa dan siswi akan nasionalisme atau ada atau tidaknya penyebaran nasionalisme dalam platform Instagram, dan seberapa banyak penyebaran nasionalisme atau isu-isu terhadap bangsa yang ada di dalam platform Instagram, terutama pemahaman nasionalisme itu sendiri, yang ruang lingkupnya ada di SMAN 17 Bandung. Terhadap pentingnya nasionalisme bagi kita, generasi milenial, secara tidak langsung kesadaran kita terhadap nasionalisme perlahan mulai luntur, terutama dengan adanya pergeseran kebiasaan terutama dalam sektor elektronik. Kini dalam handphone banyak sekali yang digunakan dan sering dipakai untuk berselancar di sosial media. Salah satunya adalah Instagram. Nah, Instagram menjadi kiblat sosial media untuk mereka-mereka yang sering mengekspos kegiatan sehari-harinya. Tidak jarang juga mereka sampai lupa waktu menggunakannya. Oleh karena itu, penelitian ini juga ingin mengukur seberapa jauh Instagram juga menyebarkan sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme dengan berita-berita nasional dan juga postingan tentang kewarganegaraan yang ada. Berarti kepada hasil juga dari pembahasan yang ada, kita melihat berdasarkan data hasil kuesioner, maka selanjutnya data yang dianalisis otomatis dari hasil yang ada dalam Google Form ini dengan presentasi yang ada, dan presentasi sebagai tolak ukur dari tinggi atau rendahnya hasil yang didapat. Lalu yang pertama itu jika dilihat seberapa sering audiens atau responden membuka aplikasi Instagram. Ah, dalam pilihan multiple choice ini ada 4 pilihan. Yang pertama 2 jam dalam sehari, 4 jam dalam sehari, 5 jam dalam sehari, dan yang terakhir lebih dari 5 jam. Lalu lalu berikut adalah hasil responden mengenai seberapa seringnya audiens menggunakan Instagram dan berselancar di dalam internet. Dan itu tidak membatasi diri untuk setiap definisi tertentu. Namun, secara umum, internet dapat didefinisikan sebagai kabel atau nirkabel yang saling berkomunikasi yang bertujuan untuk mengirimkan informasi. Itu menurut engine Garage. Lalu terlihat dengan adanya chart table tersebut, siswa dan siswi kebanyakan membutuhkan waktu lebih dari 5 jam untuk berselancar di internet atau di media sosial Instagram ini. Bukan tidak mungkin bahwa mereka mendapatkan informasi yang sangat banyak sekali tentang apa yang terjadi di dalam maupun luar negeri. Terlebih akan lebih baik jika kita memanfaatkan hal ini untuk membuka jiwa atau menumbuhkan jiwa nasionalisme dengan adanya penyebaran informasi atau isu-isu nasionalisme. Terlebih dari hasil yang ada, sekitar 56,3% siswa dan siswi menghabiskan lebih dari 5 jam untuk berselancar dalam sosial media Instagram ini. Lanjut kepada uh, dari segi uh, nasionalismenya sendiri, itu uh, adalah
Informasi dari nasionalisme apakah tumbuh dalam sosial media Instagram? Berikut adalah data audiens yang ada dalam mendapatkan informasi yang berbau nasionalisme dalam Instagram. Dari yang berita biasa saja sampai berita yang panas, mungkin bisa terkumpul dalam satu aplikasi Instagram. Tidak menutup kemungkinan pula adalah berita nasionalisme. Nah, yang sangat penting bagi pertumbuhan jiwa nasionalisme siswa-siswi yang ada, seperti yang diambil dari responden yang ada, bahwasanya seringkali dalam Instagram muncul informasi tentang nasionalisme. Namun memang demikian, dalam data persentase yang ada, isu nasionalisme itu bisa tersampaikan pada audien sebesar 68,8%. Nah, mengkerucut pada hasil uh, responden yang ada, disebutkan di sini bahwa audiens dari keseluruhan kuesioner ini adalah 16 orang, termasuk siswa dan siswi yang ada. Lalu lanjut, memang tidak bisa dipungkiri nasionalisme perlu dimiliki pada setiap manusia, terlebih pada diri kita sendiri. Namun diperlukan unsur pengikat yang disebut pertemanan sosial. Rose mengatakan bahwa negara atau la patrie tidak dapat eksis terus tanpa kebebasan atau freedom. Tidak ada kebebasan tanpa kebajikan atau virtu, dan tidak ada kebajikan tanpa warga negara. Itu dalam What is Citizenship? Cambridge Polity Press 1999 pada halaman 51. Bahkan menurut Miller, akan menjadi suatu permasalahan ketika muncul sekelompok warga negara yang membawa identitas tertentu yang menerapkan pada nilai-nilai praktek budaya yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dianut masyarakat luas. Demikian juga besar kemungkinan terjadi penolakan dukungan terhadap kelompok-kelompok budaya yang ada menerapkan dan mempraktekkan nilai budaya tersebut. Itu tertera dalam halaman 2 buku IBIT vol 2 IBIT halaman 88. Namun bukan tidak mungkin pertumbuhan nasionalisme bisa menjalar di mana saja, seperti halnya internet yang mempunyai akses kemana saja dan diisikan sosial media yang menghubungkan pada siapa saja. Bahkan menurut Strauss L. Ansari Frost tahun 2003, internet adalah seluruh jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Dan walaupun secara fisik internet adalah interkoneksi antara jaringan komputer, namun secara umum internet harus dipandang sebagai eh, sumber dari keseluruhan yang menyangkut dari satu sama lain. Dalam pengertiannya juga, Murdiono menyebutkan bahwa nasionalisme merupakan suatu tekad untuk hidup suatu bangsa yang sama di bawah negara yang sama. Hal ini terlepas dari perbedaan ras, etnis, agama, ataupun golongan tertentu saja. Lalu, sebagaimana dari hasil dari pendapat audiens atau yang ada menyatakan 93,8% setuju dengan menerima informasi yang up to date setiap hari. Hal ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi patokan bagi mereka yang menggunakan Instagram untuk bisa lebih membagikan hal-hal atau informasi yang lebih berbau nasionalisme, karena sejatinya internet itu bebas seperti yang dinyatakan oleh Ansari Frost tahun 2003. Lalu, terlebih waktu terbaik dalam menyebarkan eksistensi atau edukasi nasionalisme adalah pada mereka yang masih duduk di bangku sekolah, terutama remaja yang sedang menjalaninya. Karena agar bisa lebih dicerna dalam dipahami, setidaknya itu kita bisa memahami untuk diri sendiri, karena berdasarkan data yang didapat 100% siswa dan siswi membuka Instagram karena hanya rasa bosan saja. Dan dari sisi kebosanan itu mereka bisa mendapatkan ilmu perihal nasionalisme dengan berselancar di media sosial. Nah, namun peluang yang didapat untuk mereka paham akan nasionalisme melalui platform Instagram ini sangat besar peluangnya. Karena menurut data pula, siswa dan siswi yang ada menghabiskan lebih dari 5 jam sehari untuk berselancar dalam platform sosial media Instagram. Kesimpulannya,
Nasionalisme merupakan sebuah kebutuhan tiap diri kita, terlebih untuk menjadi warga negara yang baik dan menjadi bekal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasionalisme yang sangat penting untuk keberlangsungan sebuah negara, karena setiap perkembangannya suatu negara pasti bisa didasari jiwa nasionalisme yang baik pula. Juga berdasarkan dengan perkembangan zaman yang yang memajukan teknologi. Internet bahkan menjadi sebuah dasar untuk kebanyakan menjalani aktivitas terlebih dalam rumah pendidikan. Dan salah satunya adalah Instagram, yang memiliki peran krusial bagi kultur masyarakat sekarang ini. Dari yang kecil hingga dewasa menggunakan aplikasi ini secara terang-terangan. Dengan begitu, banyak pula kebijakan pendidikan yang sering mengaitkan dengan platform sosial media, seperti salah satunya digital citizenship. Untuk sekarang ini kita memiliki peran untuk saling memberikan informasi melalui platform manapun, khususnya Instagram. Kita perlu ketahui menyebarluaskan edukasi perihal nasionalisme, karena berdasarkan hasil yang ada, keseharian mereka pun tidak lepas dari yang namanya Instagram. Dengan begitu, akan ada kesetaraan pemahaman dan kesimpulan yang terjadi di dalam sosial media berkat adanya pemahaman-pemahaman seberapa pentingnya nasionalisme, dan itu akan mengurangi jumlah berita palsu yang dibuat oleh kejahatan media. Instagram juga bukan musuh bagi pendidikan. Instagram adalah teman yang perlu diarahkan untuk melewati informasi-informasi yang relevan sesuai dengan pendidikan. Dengan begitu, juga para pengkaji Instagram akan lebih mengerti tiap konsep yang ada dan tidak hanya membuang waktu dalam Instagram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.